wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat tahun baru ya. Telat nggak sih? Sekarang udah tanggal 3. 2021 sudah pergi dan 2022 telah datang. Pasti banyak sekali yang udah kita alami sepanjang tahun kemarin. Mulai dari hal yang menyedihkan dan menyenangkan, hal yang mengkhawatirkan dan melegakan, hal yang menyebalkan dan membahagiakan. Ada juga orang-orang yang pergi dan banyak juga yang baru lahir ke dunia ini. Kita adalah manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan dan akhirnya memiliki banyak penyesalan. Jika kita tarik lagi beberapa waktu ke belakang, sudah dipastikan kita bertemu dengan yang namanya kekecewaan dan juga ketidaktepatan pada hal-hal yang kita lakukan. Tapi tenang saja, itu adalah hal yang wajar. Teman-teman, sebenarnya salah satu alasan kenapa aku membuat bullet journal yang simple ini adalah untuk meminimalisir hal-hal buruk yang seperti aku sebutkan tadi. Karena rasanya sudah terlampau cukup untuk menghabiskan waktu di media sosial, scrolling berjam-jam tanpa tujuan, menonton drama berurutan tanpa kenal waktu, dan mengabaikan banyak hal dalam peran utama sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang anak, dan juga sebagai hamba Allah tentunya. Bisa dibilang ini adalah salah satu usahaku untuk menyeimbangkan hal-hal yang selama ini aku rasa itu tidak seimbang. Tapi seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya bullet journal itu kan banyak ya bagiannya. Tapi di sini bullet journal yang aku buat nggak akan sebanyak itu. Aku hanya akan fokus di monthly budget, goals, to-do list, konten idea, dan juga habit tracker. Karena ini adalah beberapa hal yang benar-benar aku ingin fokusi, membuat beberapa rencana di dalamnya, lalu melakukannya dengan konsisten dan maksimal. Itu aja dulu. Karena aku benar-benar pengen ngeliat apa sih yang akan terjadi kalau aku itu nggak nyerah dan nggak berhenti sebelum garis finish. Oke, sebelum aku makin ngelantur nih ngomongnya, kita omongin asal-muasal bullet journal ini ya. Mungkin beberapa teman yang lain udah pernah dengar, setahu aku bullet journal ini dipopulerkan oleh Ryder Carroll. Beliau adalah seorang desainer produk digital di Amerika. Yang tujuan utamanya sebenarnya adalah agar rutinitas kita sebagai individu itu menjadi lebih teratur, menjadi lebih fokus dan juga terorganisir. Dan Ryder sendiri mengibaratkan bahwa bullet journal ini adalah sebuah rumah yang furniturnya bisa disesuaikan oleh penggunanya. Isiannya terserah kita sebagai pengguna, terus desainnya juga terserah kita, semuanya terserah kita, kan rumah-rumah kita. Jadi tingkat atau proses kekreativitasannya tergantung oleh kita sendiri. Kalau kita mau yang simple aja, ya gunakan basicnya. Tapi kalau pengen gak mau bikin layout yang rumit tapi tetap pengen desain yang cantik, tinggal beli aja yang ada template-nya, semudah itu. Apalagi zaman sekarang udah banyak banget yang menyediakan buku bullet journal ini dengan berbagai macam template-nya dan layout yang lucu-lucu. Belum juga ada stiker-stiker yang estetik yang sudah tersebar di berbagai macam online shop tentunya. Dan sebenarnya aku tuh suka doodling nih ya teman-teman, meskipun hasilnya itu nggak ada cantik-cantiknya. Aku juga nggak kreatif yang bisa mikirin tema layout sendiri. Jadi solusinya adalah Pinterest. Terima kasih Pinterest. Nah, di habit tracker di bulan Januari ini aku ambil 6 poin, yaitu ada reading, tahajud, ada nuspen, ada sholawat, ada teaching, dan yang terakhir itu adalah produktif. Yang pertama ini kenapa reading? Reading sebenarnya aku tuh hobi baca. Tapi setelah menikah, jangan salahkan menikahnya. Emang akunya aja yang males ya kan berarti. Hampir setahun ini aku gak baca lagi. Padahal ada beberapa buku yang masih antri minta dibaca. Jadi aku mulai dari bulan ini ya. Terus tahajud ya seperti biasa, siapa sih yang nggak pengen rajin tahajudnya ya kan. Terus nuspen di sini karena aku tuh seperti yang aku ceritain di video sebelumnya, aku tuh
sering spending money di barang-barang yang lucu-lucu yang sebenarnya aku tuh nggak butuhkan banget gitu. Jadi aku akan kurangi itu. Terus sholawat, terus teaching di sini maksudku adalah karena aku udah mulai menerapkan metode pembelajaran buat Nuha, karena dia kan nggak PAUD ya, jadi PAUDnya sama aku sendiri. Jadi setiap hari harus belajar sama ibunya. Terus yang terakhir adalah produktif, dimana aku kadang merasa kalau hari itu tuh aku nggak produktif banget, cuma bermalas-malasan atau mungkin capek dengan sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi benar-benar aku pengen melakukan secara konsisten to-do list yang aku tulis tiap malam di sticky notes di HP tuh. Jadi sebenarnya aku rutin teman-teman nulis to-do list tiap malam buat keesokannya, cuma selama ini aku tuh nggak konsisten, nggak serius dalam melakukan to-do list yang sudah aku buat gitu. Dan yang ini adalah monthly budget. Seperti biasa ya teman-teman, ini yang paling sederhana, pokoknya yang jelas aja buat aku sendiri dan keluarga. Yang penting pemasukan dan pengeluaran sudah jelas. Ini budget trackernya, sangat sederhana. Dan yang terakhir ini aku bikin goals atau tujuan, ada beberapa poin di sana. Dan sepertinya aku lupa memasukkan satu poin lagi, yaitu adalah membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu. Ya ampun, padahal dalam waktu dekat ini kita udah masuk di bulan Ramadan lagi, tapi hutang puasaku belum aku selesaikan. Jangan dicontoh ya teman-teman. Ayo semangat, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah bulan ini selesai bayar hutangnya. Oke teman-teman, ini aku bacain quotes hari ini dari Ustadz Hilman ya. Beliau berkata, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Manusia itu perkataan dan hatinya mudah berubah. Maka berharaplah hanya kepada Allah, karena perkataan Allah itu suci dan janjinya pun pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.